Oke, selamat pagi kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya saudara-saudara yang ada di rumah beserta dengan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga dipenuhi dengan sukacita. Pagi ini kita akan bersama memulai persekutuan doa pagi kita Selasa 23 Mei 2023. Mari kita kuduskan persekutuan doa kita dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kami selalu kesempatan di dalam kehidupan kami untuk dapat menghirup udara segar. Engkau dapat mempertemukan kami bersama di tempat ini Tuhan. Pikiran kami Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, bukalah hati kami dan pendengaran kami. Kami siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-33. Pasal 30 ayat 29 sampai dengan ke-33 demikian bunyinya. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 29 sampai dengan 33. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu waspada terhadap kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai kesombongan ini adalah kata sikap atau sifat. Kata yang mengacu pada sikap atau perilaku arogan dan juga angkuh
Dan kesombongan sendiri ada banyak macamnya. Kalau kita ketika mendengar kata sombong, kita akan selalu merujuk pada pamer kekayaan. Akan tetapi kesombongan ini juga bisa mengacu pada kemampuan fisik, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, prestasi, jabatan, atau juga kita dapat melakukan kesombongan dalam hal iman. Orang yang sombong, mereka cenderung merasa dirinya lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain. Dan seringkali mereka akan menunjukkan sikap superioritas atau menganggap diri mereka ini sangat penting atau istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap sombong ini bisa muncul dalam berbagai hal dan situasi. Seperti dalam hubungan antar pribadi, di dalam keluarga, kemudian di tempat kerja, di institusi pendidikan, di tempat kita bersekolah misalnya, lingkungan sosial kita, itu akan menjadi situasi yang memungkinkan kita juga memunculkan sifat-sifat kesombongan, atau justru bahkan di dalam komunitas gereja sendiri, yaitu kita bersama dengan yang lain di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan yang dimunculkan atau diperlihatkan secara langsung nampaknya akan cepat dinilai oleh orang bahwa bisa diidentifikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang sombong. Kemudian orang yang ada di sekelilingnya pasti akan kemudian menasehati orang tersebut bahwa engkau ini selalu bersifat sombong atau bersikap sombong. Akan tetapi ada suatu bahaya ketika sikap sombong ini tidak dikatakan atau ditunjukkan. Hal ini sangat susah untuk diidentifikasikan bahwa orang tersebut memiliki sikap sombong. Karena seringkali sikap sombong ini juga ada di dalam hati kita, yaitu iri, benci, merasa diri paling baik dan istimewa dibanding orang lain. Itu adalah satu sikap di dalam hati kita, dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Sikap sombong baik yang dimunculkan maupun yang ada di dalam hati kita dan tidak kita lakukan, tentunya akan menghilangkan rasa empati di dalam kehidupan kita. Minimnya kesadaran akan keberadaan kita di dunia bersama dengan orang lain. Keberadaan kita di dunia ini tanpa kita sadari, kita tidak menyadari bahwa kita hidup bersama dengan orang yang begitu banyak dalam kepelbagaian dan juga dalam kepelbagaian sikap, perbuatan, harapan, dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Amsal 29 dan 30 sampai 33 ini kita akan melihat bersama apa yang mempengaruhi seseorang ini untuk bersikap sombong, sekaligus kita juga akan melihat hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai sebab menimbulkan sifat sombong di dalam diri seseorang. Bacaan Amsal 30 ini berisi perkataan dari Agur bin Yake dari Masa yang menyampaikan beberapa pengamatan dan pertanyaan tentang kebijaksanaan. Amsal secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan panduan kehidupan yang bijaksana dan juga moral kepada para pembacanya, agar mereka dapat hidup dalam keadilan, integritas, dan juga ketaatannya kepada Allah. Salah satu yang menarik perhatian kita adalah pada pasal 29 sampai dengan yang ke-33 yang membahas kebijaksanaan yang dapat kita petik dari alam. Alam bukan berbicara hanya tentang tumbuh-tumbuhan dan juga lingkungan kita, akan tetapi juga hewan bagian dari alam, yakni yang ada di dalam Amsal 29 sampai 33 ini, seperti perilaku binatang. Ayat 29 sampai 31 berbicara, ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Singa, ayam jantan dan juga kambing jantan serta gambaran seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya ini merupakan contoh-contoh yang digunakan untuk menggambarkan kegagahan dan juga ketegasan dalam langkah atau jalannya. Jadi hal ini sudah dimiliki secara naluriah oleh hewan-hewan tersebut dan juga oleh seorang raja.
Kemudian dalam konteks kesombongan, hubungan yang dapat ditarik adalah bahwa meskipun contoh-contoh ini menunjukkan kegagahan dan ketegasan, memang tidak ada indikasi bahwa mereka ini terkait dengan kesombongan. Akan tetapi singa dijuluki binatang yang terkuat, ayam jantan dijuluki yang angkuh, kambing jantan juga disebutkan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya menunjukkan keberanian dan otoritasnya. Namun secara umum kita dapat melihat bahwa kesombongan dapat muncul ketika seseorang menggunakan kekuatan, keberanian, atau otoritas mereka yang ada di dalam diri mereka untuk merendahkan orang lain dan mempertahankan superioritas terhadap orang lain. Ini dapat menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menggunakan kekuatan kita, keberanian, dan kedudukan kita secara berlebihan, akan tetapi kita mampu untuk menyeimbangkannya. Maka di ayat yang ke-32, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Ini menjadi satu kalimat perintah untuk kita para pembaca. Yakni jika seorang menyombongkan diri, baik itu dengan difikirkan terlebih dahulu maupun dengan sengaja dan tidak sengaja, mereka seharusnya mampu menahan dirinya. Karena kita ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus, kita memiliki satu integritas, yaitu kita mampu menahan diri. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, maka lakukanlah demikian juga kepada orang lain. Ada simbolisasi untuk menahan kata-kata dan tindakan yang merendahkan, sombong atau menyakiti orang lain dengan kata tekapkanlah tangan pada mulutmu, dengan artian menekan mulut kita. Berarti ada satu sikap atau perintah di mana kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat membanggakan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan, kebijaksanaan juga, kita melupakan bahwa ada ketergantungan kita yang harus kita jaga, ketergantungan kita pada Tuhan, Sang Sumber kebijaksanaan dan juga berkat di dalam hidup kita. Hal ini tidak sejalan tentunya ketika kita berbuat sombong dengan nilai-nilai di mana Tuhan menekankan sifat rendah hati dalam diri kita. Ayatnya yang ke-33 memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi dan juga dampak, tidak hanya pada hubungan dengan orang lain tetapi juga kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sikap yang kita ambil bukan ditentukan dari orang lain, akan tetapi itu muncul dari diri kita sendiri. Kita yang menentukan sikap apa yang akan kita jalankan, sikap apa yang akan kita munculkan. Apakah kita akan membangun hubungan yang baik dengan orang lain seperti saat kita mengolah susu menjadi mentega, menjadi sesuatu relasi yang bermanfaat, relasi yang saling membangun dengan empati? Atau apakah kita akan memperlakukan orang lain dengan kekerasan dan kemarahan yang akan berdampak destruktif atau merusak? Ini menjadi satu pilihan di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan pentingnya bertindak dengan kebijaksanaan, mengelola emosi dengan baik, dan memiliki kesadaran akan keberadaan kita di dunia ini atau dunia bersama dengan yang lain. Pada kita pentingnya kerendah hatian, hikmat dan rendah hati dalam hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Sifat sombong adalah kebalikan dari nilai-nilai ini dan dapat merusak ikatan spiritual dan juga sosial kita. Mahatma Gandhi pernah berkata, pencari kebenaran harus lebih rendah daripada debu. Debu ini adalah merupakan metafor atau simbol yang sering kita juga gunakan di Rabu Abu sebagai simbol kerapuhan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menegaskan refleksi kita pada tema hari ini, yakni waspada terhadap kesombongan dengan menghidupkan nilai atau sikap rendah hati dalam mencari kebenaran atau pengetahuan tentang Tuhan. Perbandingan lebih rendah hati daripada debu ini menggambarkan tingkat rendah hati yang dalam. Debu di sini melambangkan kerapuhan dan sesuatu yang sangat rendah dan tidak berharga. Dalam hal ini rendah hati berarti memiliki kesadaran akan keterbatasannya di dalam dunia. Keterbatasannya akan pemahaman kepada seseorang dan tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Dengan rendah hati seseorang siap menerima bahwa mereka itu tidak tahu segalanya
dan terbuka untuk mau belajar dari orang lain atau dari pengalaman baru. Sikap rendah hati ini juga menghindarkan seseorang dari kesombongan atau sikap yang menghalangi pertumbuhan pengetahuan akan Tuhan. Hal ini mampu dicapai dengan menyadari keberadaan kita kembali di dalam dunia bersama dengan orang lain, di mana membantu kita melihat dan juga menghargai nilai dan kontribusi dari setiap individu dalam kehidupan kita. Hal ini secara otomatis tentunya menghindarkan kita pada sikap sombong. Seringkali kita hidup seperti mesin, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya di setel, kita seperti robot yang kita berjalan tanpa kita menyadari keberadaan kita di dalam dunia, tanpa kita menaruh rasa empati di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga seringkali tanpa sadar menyalahgunakan kekuatan, keberanian, dan juga otoritas kita. Maka dengan kesadaran kita mampu menghindari pandangan yang egois, di mana kita hanya peduli dengan diri kita. Dan menghindari pandangan yang egois ini juga berarti kita menghindari pandangan yang memandang diri kita ini sebagai pusat. Kita tidak menyadari kita berada di tengah-tengah, akan tetapi kita menjadi pusatnya. Kemudian dengan kesadaran kita juga mampu mempertimbangkan perspektif orang lain. Kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Kita mau untuk mempertimbangkan perspektif dan juga pengalaman setiap orang di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Di sini dengan kesadaran kita akan mau untuk memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan kepentingan orang lain. Kita juga mampu menunjukkan empati dan kepedulian yang memperkuat ikatan kita di dalam satu komunitas, baik di gereja, baik di keluarga, maupun baik di dalam masyarakat atau publik. Dalam refleksi ini, kita dipanggil untuk memahami akar dan dampak negatif dari kesombongan, dan kita diharapkan untuk dapat mengembangkan sikap kerendahan hati yang mendalam. Dari kerendahan hati yang dibangun melalui kesadaran ini, akan keberadaan diri kita di dunia bersama, kita dapat menghargai, menghormati ciptaan Allah lainnya, dan hidup dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Allah. Selamat menghayati dan menyambut masa Pentakosta. Selamat membangun kesadaran akan keberadaan kita di dunia bersama ini. Dan selamat berefleksi. Mari kita sama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mau untuk menjamah kesadaran kami Tuhan, untuk mau berada bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kami. Engkau mengajarkan kami kerendahan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar setiap harinya dan pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tak lupa menaikkan doa kami untuk setiap warga gereja, untuk setiap orang yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Baik dalam studinya Tuhan, Tuhan berkati dalam kesulitannya, dalam ujian, dalam segala hal yang harus mereka lewati. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk persoalan-persoalan ekonomi, rumah tangga yang mungkin sedang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan senantiasa memberikan solusi, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap orang, setiap warga gereja yang ada di sini Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan fisik Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga kesehatan sehingga kami dapat selalu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami, program-program acara apapun yang sedang disusun di masa Pentakosta ini Tuhan. Tuhan kiranya yang mau untuk memberkati dalam penyelenggaraannya.
Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan juga alam kami. Tuhan senantiasa jaga, Tuhan senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Kesadaran kami juga Tuhan untuk saling membantu dalam segala bencana alam juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesatuan negara ini Tuhan. Dalam pemilu yang akan dilakukan di tahun 2024, Tuhan berkati kesiapannya. Tuhan, inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Dan kami Tuhan akan menutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah doa persekutuan doa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.